Halo dokter Ali yang baik. Waduh, terima kasih. Aku orang baik. Mau tanya, jika ada anak mengalami leaky gut dan minum 5 suplemen Synbio, oke, Aksa, Nutracare, Biostar, dan Proof D3, apakah masih perlu diet khusus? Makanan yang mengandung pemanis badan? Oh iya, sebentar. Sebentar. Diet khusus. Wah, gini, sebetulnya ya, kita gak usah ngomongi yang lain-lain. Kita akan ngomong masalah leaky gut sama alergi ya. Berarti sebetulnya kita ngomongin cuma 2 suplemen ya. Synbio sama enzim Nutracare. Itu yang diomongin. Biostrat bolehlah dimasukkan di cabang yang ini, apa di masalah ini ya. Karena dia itu asam amino. Gunanya untuk memperbaiki produksi asam lambung dan produksi dari enzim ya. Intisarinya satu, sebetulnya nggak perlu diet. Kalau makanannya itu natural nggak perlu diet karena enzim kita itu natural, kerjanya memotong makanan. Jadi sih kenapa anak itu error? Anak itu error karena ada makanan yang tidak tercerna dengan sempurna, tidak tercerna dengan sempurna, potongannya masih besar. Mestinya kalau ususnya normal gak leaky, gak ada masalah. Tapi karena leaky dia masuk ke sana, ikut peredaran darah ke otak, otaknya jadi error. Jadi kuncinya itu ada leaky gut, ada makanan tidak tercerna. Leaky gut-nya kita coba tambal pakai Synbio. Jadi nggak usah ngomong dosisnya berapa dulu, kita ngomong teorinya dulu deh. Mau 3, mau 2, peduli amat. Pokok Synbio tugasnya itu nambal. Ya, jadi di kasus ini dia cuma nambal leaky gut. Yes. Masalahnya panjang ususnya itu 6 sampai 7 meter, nambalnya itu butuh waktu setahun, 2 tahun. Oke, sudah tahu ya sampai situ ya. Berarti pasti masih ada tempat yang bocor. Padahal anak kita makan sehari bisa lebih dari 3 kali. Ya, lebih lah sama cemilan dan teman-temannya. Dan kalau setiap kali makan itu nggak ada yang motong, dan potongannya tetap besar, dan masih masuk di pintu yang belum ketambal tadi, itu ke otak anaknya jadi error. Kuncinya cuma itu. Jadi satu-satunya cara, selain kita berusaha menambal yang butuh waktu setahun 2 tahun tadi, ya satu-satunya cara makanannya jangan sampai ada yang besar. Potongannya harus potongan kecil-kecil semua. Makanya kita perlu enzim jumlahnya besar, sesuai dengan porsi makanannya dia. Ya. Kalau sudah kayak gitu, walaupun bocor masuk ke leaky gut, dia gak akan menyebabkan error. Makanan apapun. Ya, jadi gak ada diet khusus. Mau diet khusus apa lagi? Diet khususnya jangan makan aditif, jangan makan perisa, jangan makan pemanis, jangan makan pewarna yang semuanya buatan. Kalau cuma satu macam, dok misalnya makan ayam Kentucky misalnya, ya cuma pakai aditifnya satu ya nggak apa-apa. Ayamnya kan masih bisa dicerna sama itu. Tapi kalau misalnya makan relaksa jangan. Makan Yupi jangan, karena itu semua pengawet. Ya itu tidak ada gunanya. Gitu ya Bu Meriam Anthony ya. Jadi jangan ngomongi yang aneh-aneh dulu. Dietnya diet khusus yang apa lagi? Sebetulnya bukan masalah diet atau gak diet. Gak mungkin didietkan karena ususnya bocor gitu loh. Mau didietkan apa lagi? Gak bisa diet loh anak-anak kita itu. Mau didietkan apa ya pasti bocor lagi. Yang penting itu makanannya dipotong gitu loh. Yang benar-benar nggak bisa dipotong sama enzim, ya yang buatan tadi itu karena enzim kita natural. Ya mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, ini kayaknya Bapak Ibu juga bisa melihat kok chat yang saya baca ya. Jadi ya kalau saya lewatin gini berarti itu nama-nama orang. Bu Ramawati, belajar menggunakan harus kontak. Benar Bu. Ada satu pasien ngomong sama saya, Dokter Ali, saya belajar 15 tahun, dokter, mengikuti perkembangan anak saya seperti ini. Dokter Ali masih belum apa-apa, masih belum lulus jadi dokter. Itu pasien saya sudah lama sekali. Tapi begitu saya dengarkan penjelasan Dokter Ali, ilmu saya 15 tahun itu seakan-akan sia-sia, dok. Dokter Ali jelaskan cuma dalam waktu 15 menit, 20 menit saya sudah ngerti, dok. Ya ini, teorinya cuma kayak gini doang, ya. Gak usah dipikir sulit, ilmunya gampang. Ya. Terima kasih Pak Harun. Ya. Terima kasih Bu Lucy. Dok mau tanya, anak saya Aiman. Usia 1 bulan. Hah? Usia berapa? 1 bulan. Oke. Oke. Ini topik agak berbeda ya Bu Arinda ya. Ini mungkin orang alergi. Ya, ini mungkin anak alergi ya. Mungkin alergi sama sufor bisa. Kalau alergi sama ASI jarang tapi bisa juga. Aku enggak tahu Ibu
Arinda Nadia ini tinggal di mana, ya. Kalau seandainya Ibu bisa akses klinik kita yang bisa bantu Ibu ya, itu Bekasi sama Surabaya. Ya, kalau di tempat lain mereka nggak berani terima Bapak Ibu, ya karena terapis kita itu lebih loyal sama kita, lebih takut diomeli sama kita. Jadi ini kasusnya kasus alergi, mungkin kita bisa bantu terapi, ya. Saya sih lebih prefer kalau Bapak Ibu datangnya ke Bekasi, ya. Kalau Ibu Arinda Nadia, aku jujur nggak tahu Bapak Ibu ada di mana, Bu Arinda ada di mana, nggak tahu. Tapi kalau di Bekasi pasti kita bantu. Ya. Ini mungkin alergi sulfur. Ya memang bayi-bayi ini kan 1 bulan ya. Bayi-bayi ini memang problemnya di BAB, ya. Susah BAB ya. Makanannya cair ya. Gimana mau BAB? Dan gangguannya biasanya dari sulfur. Ya, gitu. Yes, akhirnya Bu Ailis bisa ikut Zoom ya. Biasanya enggak bisa. Mudah-mudahan anaknya nggak rewel ya. Oke. Oke, semuanya masih bisa. Paul umur 7. Kalau nggak salah ini yang di Sumedang. Kalau Bu Sumi, anaknya Paul umur 7 sudah sebulan dan Bikom JJ sebulan lebih, tapi belum bisa menyapa orang tua. Harus terapi apa lagi ya? Saya sudah beli alat terapi seperti sikat. Waduh. Bu, ini mungkin pertanyaan non biomedis ya Bu ya. Nanti coba minta tolong sama mata hati ya, nanyanya sama orang mata hati ya. Ngomong terapiku terapi biomedis, aku gak pakai sikat Bapak Ibu ya. Jadi aku gak ngerti harus diapain ya. Kalau belum menyapa, ya problemnya menyapa kan macam-macam ya. Aku gak tahu ya, gak tahu lebih spesifik lagi kayak apa ya. Kalau aku mungkin ngomongnya baru gak bisa bicara ya. Tapi kalau menyapa mungkin sudah harus lebih lanjut lagi ya. Ya ini mungkin Bu Sumi nanti masalahnya dibantu sama orang mata hati ya. Tolong mata hati ngasih nomor ya barangkali nanti pas minggu depan ya. Minggu depan kan topiknya Bu Mingve ya. Mungkin bisa nanya di sana ya. Oke. Ini gangguan terbesar di perilaku udah kognitif, sudah coba kita lakukan terapi suplemen, tapi terus terang memang lebih efektif kalau dilakukan terapi Bikom. Terus kendalanya menurut Ibu ini tadi adalah tempat tinggal ya, tempat tinggalnya di daerah Jawa Tengah, Bikom di Jawa Tengah kita, di Semarang belum buka ya. Hiperaktif belum Bikom, belum tes Asira, ya minimal kerjakan atek dulu ya Bu Nisvia ya. Bu Nisvia kerjakan ateknya dulu. Nanti dari atek coba kita lihat. Kalau saya juga ngasih saran ke Ibu, tolong ditonton semua video-video saya ya baik di YouTube maupun yang ada di Facebook ya. Dipelajari di sana. Nanti kira-kira Ibu kebayang apa yang mau dilakukan apa. Ya, itu sarannya kayak gitu dulu. Ya. Fokus keluarnya fokus ke belajar cenderung hiperaktif masalah pencernaan belum Bikom dan belum tes Asira. Ya, kalau belum Bikom belum tes Asira, nggak apa-apa, minimal kasih kita laporan ateknya sama coba dikasih kita informasi mengenai suplementasinya. Ya, kalau fokus ini biasanya masalahnya di neurotransmitter ya, asetilkolin, ya norepinefrin, di dopamin ya. Hiperaktif ini juga kalau di neurotransmitter kita ngomongnya dopamin ya, neurotransmitter ya. Masalah pencernaan, mungkin alergi, mungkin masalah kekurangan enzim ya, kurang enzim. Lagi-lagi tes Asira yang bisa jawab ya. Jadi ya apa boleh buat lah ya. Oke, ini yang rahasia tadi ya. Sudah dijawab ya rahasia ya. Oke. Ini dari Pontianak nih. Ini Bunda Sia ini kayaknya lagi luar biasa deh ya. Seneng banget nih ya. Jadi sekarang update minggu nanti bulan 3 di grup aja Bu. Ya kalau di grup tuh saya lebih enak ya. Karena apa? Saya fair. Tapi kalau Bapak Ibu merasa itu memalukan atau apa boleh langsung ke Wabri saya boleh. Tapi kalau saya lebih suka di WhatsApp group ya, apapun beritanya ya, baik itu bagus atau baik itu regres, saya sih mau orang tua semua lihat ya. Ini loh tolong dilihat. Saya itu bukan seperti dewa ya, yang semuanya serba sempurna, yang semuanya serba baik belum tentu ya. Jadi orang tua akan lihat ya ginilah progresnya ya naik turunnya anak-anak ya. Saya tidak mau menyembunyikan misalnya, oh yang jelek nggak usah dilaporkan, yang bagus-bagus saja. No, saya maunya fair, lebih baik. Kalau saya ya, menurut saya lebih baik dibuat di satu tempat. Ada satu ibu ya di Bekasi ngirimnya di dua ya, di Wabri sama di grup ya. Aku ngomong, Bu, tak jamnya di salah satu ya. Sekarang, Bu, ngirimnya di satu tempat aja, Bu. Karena kalau di dua tempat, menu-menuin HP. ya, menu-menuin HP saya. Ya. Jadi, isinya di WhatsApp grup aja. Walaupun mungkin hasilnya itu nggak bagus untuk saya, nggak apa-apa.
Itu udah resikonya saya terima. Ya. Itu masukan buat saya untuk saya perbaiki. Ini semua masih namanya anak-anak ya. Ini yang bayi tadi ini ya. Ya suplemen enggak, Bicom enggak, jadi ya memang masih kecil. Nah, kotanya Surabaya ya akhirnya ya. Mungkin nanti bisa minta tolong ya. Kita mungkin bisa lakukan terapi ya, terapi di Surabaya. Ini cepet kalau terapi-terapi kayak gini. Paling terapi Bicom 3 kali selesai. Ini nggak usah tes ASIRA kalau baby gini. Karena dia cuma makan susu doang ya, gampang. Dokter, saya punya masalah dengan pemberian suplemen. Anak saya suka minum obat dan sejenisnya. Mohon tipsnya untuk masalah saya. Ini nanti dikasih tipsnya sama orang tua yang lain Bu, di grup. Ya. Jadi ada beberapa orang tua yang saya ingat ya, ngasihnya itu ya macam-macam ya. Kayak orang tua Faye ya, Faye namanya di Lampung itu ya. Itu dikasihnya sama es krim. Ya dipancing es krim dulu, selanjutnya selangkah muda ya kalau usah pakai es krim lagi ya. Terus kalau di Ibu Puspa yang di Bali itu semua dimasukkan spet, dimasukkan ke spet sebelum anaknya bangun di spet. Lalu Papa Timothy yang di Pati itu ngasihnya di suapan kedua, ya macam-macam lah ya caranya. Mungkin lebih tepat Ibu kalau nanya ke orang tua atau nanti mungkin bisa dibantu sama Ibu Mive ya dari Mata Hati ya. Cara ngasihnya kayak apa ya suplementasi ya. Saya cuma tahu caranya, bukan caranya, saya cuma tahu caranya itu bagus buat anak Ibu. Cara masuknya yang saya kadang-kadang juga problem ya karena saya tidak berpengalaman di bidang yang kayak ini ya. Saya belum pernah melakukannya sendiri. Oh, dari NTB ya. Nah, ini setelah minum obat cacing makin aktif dan juga teriak agak jelas gitu, belum asira. Nah, ini kemungkinan adalah anak yang alergi, ya. Ya, anak alergi, kenapa? Nah, obat cacing itu jelas coba dibaca. Mengandung apa? Gula. Mengandung apa? Perasa, pemanis buatan. Nah, ini yang bikin anaknya error, ya. Nah, kalau nanti ada hasil pemeriksaan lebih jelas ya bisa dibantu. Ya. Sekarang mau diatasi pakai apa? Nah, pemanis perasa dan teman-temannya nggak bisa dibantu pakai enzim. Ya, bisanya pakai Bicom, ya. Untuk yang Mario Sandriano ini ya. Ini rada-rada menyesal mungkin. Wah, seandainya gak ngikuti dokter ya, gak minum obat cacing ya, anakku gak error. Nah itu loh Bapak Ibu, kadang-kadang kalau saya ditanya orang ya, di grup ya, Dok, saya baca di Facebook orang dikasih obat cacing. Apakah nggak bisa dok, anak saya langsung dikasih obat cacing aja? Tolong Bapak Ibu nonton Facebook saya yang terakhir yang saya cerita tentang obat cacing itu. Tidak semudah yang dibayangkan. Minum obat cacing itu ada efek sampingnya. Salah satunya anaknya jadi lebih aktif. Gini gimana? Ya, ini salah satu efek samping dari obat cacing. Ada yang anafilaktik ya. Karena apa? Karena alergi ternyata. Ya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Tapi kenapa dokter kadang-kadang dokter nyuruh? Ya, karena orang kita cacingan. Makanya ya minum aja lebih aman ya. Dan murah. Mudah-mudahan progres. Jawabannya mudah-mudahan progres ya. Jadi kenapa balik-balik kalau ditanya orang itu jawabannya selalu kayak gitu? Ya kenyataannya gini. Kebetulan ada yang error ini. Ya. Lanjut lagi. Dokter setelah 2 tahun dan sudah membaik, apa Anda akan balik lagi? Bisa. Tapi menjadi anak autis. Oh, aku udah ngomong ke autis, jadi autis sekarang. Enggak lah. Ya bukan autis. Ya. Alerginya akan balik lagi, iya. Tapi ya sebelum muncul kayak sekarang ya nggak mungkin. Dok, ini pengalaman saya ya, alergi itu timbul itu paling cepat itu 7 tahun. Setelah kita terapi Bicom itu 7 tahun. Di terapi Bicom setahun itu 7 tahun. Terapi Bicom 2 tahun itu baru muncul lagi 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun ya. Setelah itu, aku masih ingat ya pasienku yang baby itu si Kenzo itu ya. Tak terapi masih bayi ya. Terus ibunya datang lagi terapi bawa anak yang sudah rotok gede ya. Umur kira-kira 7-8 tahun itu ke saya. Ini pasiennya dokter Ali, ini Kenzo. Hah? Namanya memang jarang ya Kenzo ya tak lihat ya. Dulu terapi di sini dok yang masih baby 3 bulan. Ya jelas saja aku lupa kok. Dulu masih digendong bayi, sekarang udah jalan. 7 tahun baru kelihatan alergi lagi gitu loh. Ya besok ya kayak gitu anaknya ibu. Jadi ya nggak langsung balik kayak dok balik lagi kayak gini dok lompat-lompat lagi error lagi. Enggak lah. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu lagi. Jadi begitu mulai muncul ya tinggal balik ke Bicom diterapi lagi selesai. Ya. Enggak bakal balik seperti sekarang enggak. Ya, enggak seperti itu.